Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Jampitsus, serta seluruh jajarannya yang saya hormati dan banggakan. Pertama, tentunya kami memberikan dukungan penuh atas kinerja yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, khususnya di jajaran Jampitsus dalam hal mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat beberapa kasus yang sempat dipublish dan hasil jumpa pers yang dilakukan oleh kejaksaan, memang kerugian negara ini cukup fantastis. Katakanlah Pertamina, seperti yang disampaikan lewat jumpa pers oleh pihak kejaksaan, yang menimbulkan kerugian negara 968,5 triliun, ya kan, gitu hasil jumpa pers. Lalu kemudian PT Timah 300 triliun, lalu kemudian Duta Palma 78 triliun, lalu kemudian Asabri 22 triliun, Jiwasraya 17 triliun, dan sebagainya dan sebagainya. Cukup banyak ya. Nah, tentunya masyarakat pun juga memang ingin tahu ya. Walaupun tadi dijelaskan oleh Pak Jampitsus bahwa persoalan hasil-hasil sitaan oleh pihak kejaksaan itu dikelola oleh Badan Pemulihan Aset ya. Ada badan tersendiri yang mengelola ini ya. Jampitsus hanya menangani perkaranya. Tapi masalah aset ya, hasil sitaan-sitaan dikelola oleh BPA di kejaksaan. Tapi paling tidak kami ingin mendapatkan suatu gambaran ya. Sebenarnya kerugian negara yang ditimbulkan ini ya, yang sudah dipublish sedemikian rupa, berapa sih yang sudah di-store ke kas negara, kan begitu. Termasuk uang pengganti dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang juga memang banyak pertanyaan di masyarakat, Pak Febri, ya, terkait masalah ini. Supaya masyarakat pun ingin tahu ya, karena kerugian negara ini ya seperti di awal dikatakan ini cukup besar. Dan dalam rangka recovery aset juga memang harus transparan ya. Sehingga tidak ada sakwa sangkah, katakanlah seperti itu. Termasuk barang-barang sitaan ya, berupa aset bangunan dan sebagainya, itu dilelang siapa dan bagaimana parameter yang digunakan terkait menyangkut masalah barang-barang sitaan ini. Karena banyak juga pihak beranggapan, ini asumsi di luar, anggapan di luar, bahwa banyak barang-barang sitaan yang dilelang, tapi yang juga mendapatkan hasil lelang itu adalah orang-orang di lingkungan kejaksaan juga, kan begitu. Itu perlu dijelaskan ke masyarakat gitu loh, bahwa proses lelang aset, barang dan sebagainya itu memang transparan dalam hal pelelangan gitu loh. Sehingga kepercayaan publik terhadap institusi ini tetap terjaga. Lalu kemudian berikutnya Pak Febri, ya seperti tadi disampaikan juga, ini sebenarnya kalau kita dalami ya, kasus Sarof Rikar ini sebenarnya sangat menarik ya. Itu sebenarnya dalam hal membongkar ya tentang mafia peradilan, dan banyak pihak sebenarnya terlibat di situ. Tapi sayang sekali jawaban Pak Jampitsus tadi justru dalam tindak pidana pencucian uang ya, permufakatan jahat ya, tindak pidana suap dalam hal Sarof Rikar ini dibatasi, ada range waktunya itu tahun 2023 dan 2024. Tapi terkait menyangkut masalah gratifikasi dan suap itu tahun 2012 sampai 2022. Jadi kok bisa dibagi seperti ini?
Di satu sisi menyangkut masalah suap gratifikasinya 2012 sampai 2022. Tapi kalau terkait menyangkut masalah TPPU-nya hanya dari 2023 sampai 2024. Itu apa? Kenapa ada pembagian seperti itu gitu loh. Jadi itu jadi pertanyaan. Itu di halaman 7, Pak. Ya. Mau dijawab langsung? Interaktif aja? Iya, bisa juga. Ya. Karena ini terkait, kan akan muncul banyak pertanyaan di situ, Pak Febri. Ya. Utamanya menyangkut masalah kasus Gulaku. Ini kan sudah mulai terungkap di pengadilan kemarin. Bahwa salah satu pihak yang memberikan suap ya di Mahkamah Agung itu terkait salah satunya perusahaan Gulaku, Gunawan Muhammad dan kawan-kawan kan di situ. Gunawan Yusuf, Pak. Oh, Gunawan Yusuf. Oh iya, Mas, maaf. Gunawan Yusuf. Kita ralat, ya, Gunawan Yusuf. Ya kan gitu. Itu juga disebutkan di sini. Dan Purwatili. Itu kan ada situ disebutkan dalam penjelasan ini. Nah, kami jadi tidak hanya sebatas satu kasus itu saja, tapi kasus-kasus lain yang juga perlu diungkapkan begitu. Utamanya menyangkut masalah TPPU-nya. Jadi jangan ada batasan waktu menurut saya. Dan apa alasannya sehingga ada batasan waktu antara TPPU 2023 sampai 2024, tapi persoalan suapnya itu dari 2012 sampai 2022. Mohon penjelasan dulu ini Pak Buri. Iya. Kalau susah dijawab nanti coba dijabarkan Gulaku. Soalnya kan terkait masalah ini ya, mana paham lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini. Mungkin saya langsung Pak Suding mohon izin bahwa terkait kasus Yarof Richard bermula dari yang bersangkutan disangka telah melakukan tindak pidana penyuapan. Ya. Kemudian dari pengembangan itu yang bersangkutan juga dikenakan TPPU. Kapan dikenakan TPPU? Sesuai dengan dokumen yang ada pada saya, bahwa TPPU adalah selama dia menjabat sebagai aparat sipil negara, yaitu 2012 sampai 2022. Sama halnya dengan dugaan tindak pidana penerimaan suap dan atau gratifikasi. Jadi bukan tahun 2003 sampai 2024. Bukan Pak, izin Pak, kalau boleh saya bacakan di sini, bahwa saat ini Yarof Richard telah dalam proses persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi, perbuatan jahat melakukan suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung Indonesia tahun 2003 sampai tahun 2024. Ini maksudnya adalah merujuk pada penanganan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2003 dan tahun 2004. Ini untuk suap dan gratifikasinya, Pak. Saya rasa itu Pak Suding. Penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait terkait Lisa Rahmat. Siap. Tapi kan ada kasus lain, tidak hanya kasus Lisa Rahmat, Betul, seperti Pak. kasus Gulaku, katakanlah Betul, seperti Pak. itu, kan begitu. Iya. Nah ini kan juga terkait menyangkut masalah Iya. kasus yang berkaitan masalah TPPU. Kalau kita mau jujur, Siap. kalau kita mau jujur, Nggih. kita betul-betul jadi tidak lalu kemudian dikanalisasi, katakanlah seperti itu. Ya.
jangan ada kesan bahwa kasus ini dikanalisasi sedemikian rupa sehingga ini tidak dibongkar dari awal kasus ini. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jangan ada hanya sebatas pada kasus Lisa Rahmat, tapi banyak kasus yang menyertai ini, Pak. Izin Pak, boleh. Dan itu ada catatan. Bentar. Ada catatan Nah ini yang kita sebenarnya ingin tahu dari Pak Jampitsus ya. Di samping kasus Gulaku, kasus apa lagi dan siapa yang terlibat dalam kasus itu, kan begitu. Siapa yang menerima suap dari pihak Saraf Rika, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan, katakanlah di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan sebagainya, itu kan berjenjang ini Pak. Setiap orang yang katakanlah berperkara di pengadilan pasti berhubungan dengan yang bersangkutan dan itu diatur mulai dari tingkat peradilan pertama sampai kejadian yang di PN Jakarta Selatan yang ditangkap kemarin, kan begitu. Jadi tidak hanya sebatas pada di Mahkamah Agung menurut saya tahun 2023-2024, tapi ditelusuri dari awal kasus-kasus ini, kan begitu. Kalau memang kita mau bongkar secara tuntas persoalan ini. Jadi supaya ini tidak ada anggapan bahwa ini lalu kemudian pihak kejaksaan melakukan suatu mengkanalisasi katakanlah suatu kasus dan tidak membongkar. Atau ada pihak lain katakanlah seperti itu yang mau diamankan atau ditutup-tutupi. Saya kira tidak dalam konteks seperti itu. Saya mudah-mudahan tidak dalam konteks seperti itu ya. Izin